Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami. Hari ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang History of Clinical Psychology. Pastinya bakal menarik dong. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama, perkenalkan. Kami mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya dari mata kuliah Psikologi Klinis di kelompok 4 Seksi D. Nama aku Benardia Putra Yunintias, biasa dipanggil Nadia. Dan selanjutnya, aku Iren Betsy. Aku Irene Novalia. Dan aku Karina Berlianva. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih apa itu psikologi klinis? Jadi, menurut APA tahun 2012, psikologi klinis adalah ilmu pengetahuan, teori, dan praktik yang berfokus terhadap intelektual, emosional, biologis, dan psikologis manusia sepanjang rentang kehidupan. Nah, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih sejarah dari psikologi klinis. Psikologi klinis diawali dengan orang-orang yang berpengaruh dari berbagai belahan dunia. Mereka bekerja sama guna membuat perubahan positif bagi orang-orang yang mengidap gangguan mental. Pada tahun 1700 hingga 1800-an, pengidap gangguan mental secara umum diperlakukan secara buruk. Di wilayah barat, bahkan mereka dianggap kerasukan roh jahat atau bahkan merupakan ganjaran dari melakukan hal tercela. Mereka dirawat di suatu institusi yang lebih menyerupai penjara daripada rumah sakit. Pada masa itu, orang-orang berlatar belakang profesional di Eropa dan Amerika Utara berusaha memperbaikinya dengan mengadopsi pendekatan baru yang lebih manusiawi, disebut juga dengan psikologi klinis. Nah, ini adalah beberapa pionir dari psikologi klinis. Yang pertama ada William Tuch. William Tuch adalah salah satu pionir psikologi klinis. Dia banyak mendengar kondisi menyedihkan tentang orang yang menderita gangguan jiwa di tanah airnya. Oleh karena itu, dia mengunjungi rumah sakit jiwa secara langsung dan betapa terkejutnya dia melihat kondisi orang-orang yang ada di sana. Sejak saat itu, dia mengabdikan diri untuk memperbaiki kondisi ini dengan mengumpulkan dana untuk membuat suatu tempat yang bernama The York Retreat, yaitu pusat perawatan di mana orang-orang sakit jiwa bisa dirawat dengan baik, diberikan kasih sayang, dan perilaku yang baik. Akhirnya, The York Retreat menjadi contoh perlakuan yang baik sehingga banyak lembaga serupa yang dibuka di seluruh Eropa. Pionir selanjutnya adalah Philippe Pinel. Beliau adalah pembebas orang dengan gangguan mental di Perancis. Pinel sukses memindahkan orang-orang dengan gangguan mental keluar dari penjara bawah tanah di Perancis, di mana di penjara tersebut mereka diperlakukan sebagai narapidana bukan pasien. Pinel berusaha keras meyakinkan masyarakat umum kalau orang dengan gangguan mental tidak dirasuki setan dan layak mendapatkan belas kasihan. Pinel juga mendirikan institusi yang membuat pasien dapat hidup lebih layak. Di institusi tersebut, perawat yang akan bekerja dipilih dengan ketat. Hanya mereka yang benar-benar tertarik untuk meningkatkan hidup para pasien dan tidak akan menyakitinya lagi yang dapat menjadi perawat. Dari karyanya, Treatise on Insanity tahun 1806 didapatkan pemahaman bahwa tujuannya adalah empati, bukan kekejaman bagi mereka yang memiliki mental. Dan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Eropa, pandangan terhadap orang gangguan mental berubah signifikan. Selanjutnya ada Elitot. Elitot sendiri adalah seorang dokter dari Connecticut pada tahun 1800. Waktu itu di sana rumah sakit jiwa sangatlah sedikit. Masyarakat di sana juga banyak menganggap penyakit mental adalah aib. Jadi banyak dari mereka yang menyembunyikannya. Mendengar perjuangan Pinel, Todd pun menyebarkan semangat kepeduliannya kepada rekan-rekannya. Dan mereka pun mendukungnya baik secara ideologi serta finansial. Todd bisa membuat The Retreat yang merupakan rumah sakit jiwa di mana dapat memperlakukan pasiennya dengan humanis dan bermartabat. Akhirnya dimulailah banyak yang membangun instansi-instansi serupa di Amerika. Selanjutnya adalah Dorothea Dix. Dia adalah seorang guru sekolah minggu di sebuah penjara di Boston. Ia melihat secara langsung banyak narapidana yang mengalami penyakit mental atau keterbelakangan. Oleh sebab itu, Dix mengabdikan sisa hidupnya untuk meningkatkan kehidupan serta pengobatan orang dengan gangguan mental.
Ia melakukan perjalanan ke kota-kota untuk mencari data mengenai orang dengan gangguan mental yang ada di kota tersebut, dan kemudian menyerahkan data-data tersebut kepada pemimpin setempat, serta membujuknya agar memperlakukan mereka dengan manusiawi. Hal ini terus Dix lakukan hingga berhasil mendirikan lebih dari 30 lembaga untuk orang dengan gangguan mental di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Leitner Whitmer yang merupakan pelopor dari psikologi klinis. Whitmer mendapatkan gelar doktor di bawah pengajaran Wilhelm Wundt dan James Carroll yang merupakan tokoh eksperimental psychology. Pada masa itu, psikologi hanyalah sebatas disiplin akademik dan belum mempunyai fungsi praktis seperti pada masa ini. Pada tahun 1896, Whitmer mendirikan sebuah klinik psikologi di Universitas Pennsylvania. Itu adalah pertama kalinya psikologi dapat diterapkan pada masalah manusia. Selain itu, Whitmer juga menulis sebuah jurnal ilmiah berjudul The Psychological Clinic, serta menulis artikel pertama yang berjudul Clinical Psychology pada isu pertama. Berikutnya ada beberapa asesmen dalam psikologi klinis. Asesmen yang pertama adalah diagnostic issues. Pada tahun 1800-an, di Eropa, pelabelan untuk penyakit mental digolongkan ke dalam dua kategori yang sangat luas, yaitu neurosis dan psikosis. Kemudian, Emil Kraepelin membedakan penyakit mental ke dalam dua kategori, yaitu eksogen dan endogen, di mana menurutnya eksogen adalah yang lebih mungkin untuk diobati. Selain itu, ia juga mengusulkan beberapa istilah penyakit mental, tetapi sebagian besar istilah-istilahnya ini telah diganti. Namun, dengan sebuah penawaran terminologi khusus, ia menetapkan pembuatan istilah diagnostik yang mengarah pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau DSM. DSM ini sendiri diterbitkan pertama kali oleh APA pada tahun 1952 dan terus mengalami revisi hingga revisi DSM kelima yang diterbitkan pada tahun 2013. Selanjutnya ada Assessment of Intelligence. Jadi, pada pergantian abad ke-20, Edward Lee Thorndike setuju bahwa setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Sedangkan Charles Spearman percaya akan keberadaan G, yaitu kecerdasan umum yang tercampur dengan kemampuan lain. Hal ini menyebabkan penilaian baru terhadap kemampuan intelektual. Alfred Binet dan Theodore Simon membuat skala Binet-Simon pada 1905 yang menghasilkan sebuah skor dari keseluruhan dengan menggunakan konsep G, di mana membandingkan usia mental dan usia kronologis yang disebut Intelligence Quotient atau IQ. Lalu direvisi oleh Lewis Terman dan diberi nama Stanford Binet Intelligence Scale. Lalu pada 1939, David Wechsler membuat sebuah tes kecerdasan orang dewasa bernama Wechsler-Bellevue yang beberapa kali direvisi sebagai berikut, dimulai dari tahun 1955 hingga 2008. Selanjutnya, pada 1949, Wechsler membuat tes kecerdasan versi anak-anak yang menyerupai Stanford Binet, tetapi ditambahkan skala verbal dan kinerja, yang disebut Wechsler Intelligence Scale for Children, yang beberapa kali direvisi sebagai berikut, dimulai dari 1974 hingga 2014. Terakhir, pada tahun 1967, Wechsler membuat tes kecerdasan versi balita, bernama Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence, yang beberapa kali direvisi sebagai berikut, dimulai dari tahun 1989 hingga 2012. Lalu, ada juga Assessment of Personality, di mana pada tahun 1901 hingga 1920 terdapat upaya awal dalam mengukur kepribadian, tetapi dampak signifikan hanya sedikit. Lalu, pada tahun 1921, Herman Rorschach membuat tes 10 noda tinta, di mana penilaiannya berupa subjek memproyeksikan kepribadian mereka kepada rangsangan ambigu berupa 10 noda tinta. Selanjutnya, pada 1935, Christiana Morgan dan Henry Murray membuat tematik Apperception Test, di mana subjek menanggapi rangsangan abstrak dari kartu bergambar orang dalam suatu situasi yang ambigu. Penilaian dengan memeriksa cara subjek menyelesaikan kalimat.
Tes kepribadian objektif merupakan metode penelitian kepribadian yang sangat berbeda. Biasanya menggunakan pensil dan kertas saat tes dilakukan, di mana tes bisa berupa pilihan ganda atau benar-salah yang membuat penilaian dan interpretasi jauh lebih mudah. Tes ini berfokus pada aspek kepribadian tertentu, sedangkan tes lainnya bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kepribadian seseorang. Salah satu contoh tes komprehensif yang terbaik adalah Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI. MMPI ini sendiri telah mengalami revisi yang menghasilkan MMPI-2 dan ia juga memiliki versi remaja. Selain MMPI, ada beberapa tes kepribadian objektif lainnya, tetapi tidak bertahan lama. Misalnya, Neo Personality Inventory dengan penerusnya Neo PIR dan Neo PI3 yang telah mengalami peningkatan ke dalam tingkat tertentu dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu, ada juga Back Depression Inventory dan Back Anxiety Inventory yang mengukur keadaan dan sifat yang lebih spesifik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang psikoterapi nih. Kalian tahu nggak apa itu psikoterapi? Psikoterapi adalah kegiatan utama psikologi klinis saat ini. Pada tahun 1900-an, tes psikologis adalah wilayah yang akrab bagi klinisi. Pada tahun 1940 atau 1950-an, psikoterapi berperan penting dalam sejarah psikologi klinis. Konsekuensi dari adanya efek Perang Dunia II juga menjadi salah satu alasan adanya psikoterapi. Pada pertengahan abad ke-20, psikoterapi naik ke tempat yang lebih menonjol di psikologi klinis. Pendekatan psikodinamik pun untuk terapi juga mendominasi. Seiring waktu pun, penantang pendekatan psikodinamik muncul. Pertama, muncullah behaviorisme sebagai pendekatan yang berbeda secara fundamental terhadap manusia dan perilaku mereka dalam masalah emosional. Pendekatan perilaku ini menekankan metode empiris dengan masalah dan kemajuan yang diukur dalam hal yang dapat diamati dan diukur. Penekanan ini sebagai reaksi terhadap kurangnya empirisme dalam psikoterapi psikodinamik. Terapi humanistik juga berkembang pada tahun 1960-an, yaitu terapi yang berpusat pada klien. Revolusi terapi dalam memahami penyakit mental suatu individu pada akhirnya disahkan oleh beberapa dokter. Minat terapi kognitif baru-baru ini juga ditekankan oleh pemikiran yang logis sebagai dasar kesehatan psikologis. Nah, selanjutnya saya akan membahas perkembangan dari profesi. Pada tahun 1917, terbentuklah American Association of Clinical Psychologists. Lalu, tahun 1919, itu berubah menjadi Clinical Section of the American Psychological Association. Dan pada tahun 1921, dibentuklah Psychological Corporation yang menyediakan tes psikologis serta pengukuran kecerdasan dan kepribadian. Tahun 1940-an, edukasi dan pelatihan semakin luas dan terstandarisasi. American Psychological Association mulai mengakreditasi program pascasarjana yang menawarkan pengalaman pelatihan yang sesuai dalam terapi, penilaian, dan penelitian. Tahun 1950-an, penerapan terapi semakin banyak. Selain itu, American Psychological Association juga mempublikasikan edisi pertama dari Kode Etik Psikologi Klinis. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, profesi psikologi klinis semakin beragam. Selain itu, psikologi klinis juga sukses merekrut perempuan dan minoritas lebih banyak lagi. Tahun 1980-an, psikologi klinis memperoleh hak masuk rumah sakit dan juga hak pembayaran Medicare. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.